Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas beberapa soal mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Kita bahas soal nomor 1. Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurangi 7X tambah 10 adalah. Nah, langkah-langkah secara rinci untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Sekarang kita bahas bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dengan cara cepat. Coba perhatikan, pilihan A sampai E, titik koordinat pada sumbu X dan sumbu Y sama. Pada sumbu X ada pada 2,0 dan 5,0. Tuh kan, semuanya sama. Dan pada sumbu Y, titik koordinatnya 0,10. Dari A sampai E semuanya sama. Jadi, kurva jawaban A sampai E itu sudah sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanyalah arsirannya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi kalau misalnya kita menjumpai soal pilihan ganda, kemudian pilihan jawabannya kurvanya sama seperti ini, sebetulnya kita tidak perlu melakukan tahapan-tahapan bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian, seperti mengubah menjadi persamaan terlebih dahulu, kemudian titik potong pada sumbu X, dan titik potong pada sumbu Y. Kita hanya perlu ambil titik uji, bebas, boleh berapapun, tetapi agar mudah kita gunakan titik ujinya 0,0. Kita tulis di sini uji 0,0. Nah, pertidaksamaannya kita tulis ulang, Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10. Kalau misalnya kita mengambil titik uji 0,0, berarti kan X dan Y-nya diganti dengan 0. Y-nya kalau diganti dengan 0, maka ruas kiri 0 lebih besar sama dengan, kemudian X-nya kita ganti dengan 0. Ini 0 kuadrat dikurangi 7 kali 0 kan tetap 0, maka sisa 10. Nah, pernyataannya 0 lebih besar sama dengan 10. Apakah benar 0 lebih besar dari 10? Kan salah. Karena pernyataannya salah, maka titik uji yang kita ambil itu tidak boleh terarsir. Titik uji yang kita ambil berapa? 0,0 kan? Di mana posisi 0,0? Di tengah-tengah sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti di sini misalnya ya, daerah 0,0 itu tidak boleh terarsir. Maka pilihan jawabannya yang mana yang tepat? A, B, C, D, atau E? Pilihan jawaban yang tepat adalah A, karena B 0,0-nya itu terarsir. C ini hanya terbatas ya, hanya di bawah saja. Kemudian D itu terbatas sampai Y sama dengan 0, jadi tidak sampai bawah. Kemudian E jelas ini 0,0-nya terarsir. Jadi bisa dipahami ya, kalau misalnya soalnya pilihan ganda, kemudian pilihan jawabannya itu serupa, titik koordinatnya, langsung saja kita uji titik ya. Sekarang kita coba soal berikutnya. Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih kecil sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 adalah, seperti halnya soal yang pertama, ini pilihan A sampai E kurvanya sama, yang membedakan hanyalah arsirannya. Oleh karena itu, kita langsung saja ambil titik uji. Ambil titik ujinya 0,0. Pertidaksamaan yang ditulis ulang, Y lebih kecil sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Nah, kita ganti X dan Y-nya dengan 0, maka ruas kiri menjadi 0, lebih kecil sama dengan ruas kanan, sisa negatif 8. Jadi pernyataannya 0 kurang dari sama dengan negatif 8. Apakah benar 0 kurang dari negatif 8? Pernyataannya salah. Karena pernyataannya salah, maka titik uji yang kita ambil itu tidak boleh terarsir. Titik uji yang kita ambil itu adalah 0,0. 0,0 itu kan di tengah-tengah ya. Nah, ini tidak boleh terarsir. Maka pilihan jawabannya, apakah mungkin A? Tidak ya. A itu 0,0-nya terarsir. B, ini juga tidak, karena 0,0-nya masih terarsir. Yang C, nah ini adalah jawaban yang paling tepat. Yang D juga bukan. Yang E terbatas sampai Y sama dengan 0. Jadi yang paling tepat itu adalah C. Soal berikutnya,
Daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Jadi ada pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan linear. Pilihan jawaban dari A sampai E sama ya, yang membedakan hanyalah arsirannya. Jadi seperti soal nomor 1 dan nomor 2, kita langsung saja ambil titik uji. Nah, tapi sebelumnya bisa membedakan kan, untuk kurva kuadrat itu yang berbentuk U, dan untuk grafik yang linear, ini. Sekarang kita ambil titik uji untuk yang bentuk kuadrat terlebih dahulu. Uji 0,0. Pertidaksamaannya, Y lebih kecil sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Kalau kita mengambil titik uji 0,0, maka ruas kiri sisa 0, ruas kanan sisa negatif 3. Pernyataannya, 0 kurang dari sama dengan negatif 3. Apakah benar 0 kurang dari negatif 3? Pernyataannya salah. Karena pernyataannya salah, maka titik uji yang kita ambil itu tidak boleh terarsir. Arsirnya kemana? Nah, berarti jawabannya di luar kurva. Misalnya kita buat sketsanya seperti ini ya, sedikit saja. Untuk yang grafik kuadrat, tadi kan pernyataannya salah, maka arsirannya keluar, di luar kurva U. Selanjutnya, kita ambil titik uji untuk pertidaksamaan linear. Pertidaksamaannya adalah Y kurang dari sama dengan X tambah 2. Karena kita mengambil titik ujinya 0,0, maka ruas kiri 0, ruas kanan 0 tambah 2, hasilnya adalah 2. 0 kurang dari sama dengan 2. Apakah benar 0 kurang dari 2? Pernyataannya benar. Nah, karena pernyataannya benar, maka titik uji yang kita ambil itu harus terarsir. Titik ujinya kan 0,0. Di sini kan posisi 0,0. Nah, dia tuh harus terarsir oleh grafik yang linear. Maka arsirannya ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan kan mana yang terarsir 2 kali. DHP-nya ada di sepanjang kurva ini. Berarti jawaban yang paling tepat adalah E. Sekarang kita bahas soal dari pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat-kuadrat, apabila pilihan jawabannya sama, maksudnya titik koordinatnya sama seperti ini, yang membedakan hanyalah arsirannya, maka kita tidak perlu melakukan langkah-langkah bagaimana untuk menggambarkan daerah himpunan penyelesaian. Kita langsung saja ke uji titik. Nah, tetapi sebelumnya kita harus tahu manakah grafik pertidaksamaan pertama dan mana grafik pertidaksamaan yang kedua. Untuk membedakannya bisa dilihat dari titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y diperoleh dari konstanta pada persamaan atau pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang pertama, konstantanya kan 2 ya, berarti kita cari pada sumbu Y yang titik koordinatnya 0,2. 0,2 kan ini ya. Oh, berarti grafik yang kecil merupakan pertidaksamaan yang pertama, sedangkan grafik yang besarnya itu merupakan pertidaksamaan yang kedua. Misalnya kita buat sketsanya sedikit ya. Ini untuk memperjelas manakah nanti yang terarsir paling banyak. Sekarang kita ambil titik uji untuk pertidaksamaan yang pertama, uji 0,0. Pertidaksamaannya, Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Kalau mengambil titik uji 0,0, maka ruas kiri sisa 0, ruas kanan sisa positif 2. Pernyataannya, 0 lebih besar sama dengan 2. Apakah benar 0 lebih besar sama dengan 2? Kan pernyataannya salah. Karena salah, maka titik uji yang kita ambil itu tidak boleh terarsir. Titik uji yang kita ambil pada pertidaksamaan pertama itu kan 0,0. Posisi 0,0 di sini. Grafik yang pertama itu yang kecil, nih yang hitam. Berarti 0,0 tidak boleh terarsir oleh kurva yang hitam ini. Maka arsirannya ada di mana? Ada di dalam. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ambil titik uji untuk pertidaksamaan yang kedua. Sama ya, uji 0,0 saja. Pertidaksamaannya,
Y lebih kecil sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Kalau kita mengambil titik uji 0,0, maka ruas kiri sisa 0, ruas kanan sisa negatif 3. Pernyataannya, 0 lebih kecil sama dengan negatif 3. Apakah benar 0 lebih kecil sama dengan 3? Jawabannya salah. Karena pernyataannya salah, maka titik uji yang kita ambil itu tidak boleh terarsir oleh pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua itu grafiknya ini, yang berwarna merah muda atau berwarna pink ya. Nah, oleh kurva yang kedua, 0,0 itu tidak boleh terarsir. Maka arsirannya kemana? Arsirannya ada di luar kurva. Dari sini jelas kan mana yang terarsir 2 kali? Daerah yang terarsir 2 kali itu ada di sini. Sehingga ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Maka pilihan jawaban yang tepat di antara A, B, C, D, E itu adalah C.